Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi yang berjudul GYOTA, yaitu Guide Your Travel Agent. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Fahmi Swandi, lalu ada Imade Danan Pradipta, ada Mas Fadil M. Irfan, dan Rio Cokrosudomo. Next, selanjutnya. Saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan model ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 semakin melandai dan adanya penurunan protokol kesehatan menjadi siaga satu, membuat keinginan masyarakat untuk berpergian kembali meningkat. Perusahaan yang bergerak dalam agent travel harus melakukan strategi untuk meningkatkan income dengan memberikan jasa atau bantuan kepada konsumennya. Next. Tetapi ada permasalahan dari para pengguna atau masyarakat, yaitu sulit menentukan tujuan wisata yang sesuai bagi pengguna. Yang kedua, masih ragu terhadap tujuan yang ingin dituju, apakah bagus atau tidak. Dengan itu, kami menawarkan atau model kami menawarkan dengan cara melakukan pengelompokan terhadap tempat wisata, serta yang sudah dikunjungi pengguna berdasarkan deskripsi, lalu memberikan rekomendasi kepada pengguna sesuai dengan pengelompokan tersebut, dan memberikan pilihan tempat wisata selanjutnya oleh pengguna berdasarkan rating terbesar oleh pengguna lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rio. Silakan Mas Rio. Ya, cara kerja dari GYOTA ini adalah kami memiliki dua input. Yang pertama ada user ID sebagai personalisasi setiap pengguna, dan yang kedua ada sebuah clustering yang kami definisikan menjadi 9 cluster. Dari kedua input ini, kami menentukan cluster mana yang paling banyak dikunjungi oleh user atau pengguna, yang kemudian kami bisa mendapatkan sebuah place ID dari destinasi wisata yang belum pernah user tersebut kunjungi. Kemudian masuk ke pemodelan artificial neural network kami, yang akan memprediksi rating yang akan diberikan oleh user untuk setiap destinasi wisata tersebut. Dan yang terakhir, kami akan membuat ranking top 5 atau 5 teratas dari destinasi wisata yang memiliki rating tertinggi. Next. Berikut ini adalah tabel dari clustering destinasi wisata yang telah kami buat. Yang pertama, kami membuat cluster others atau lainnya. Kemudian kedua ada hiburan keluarga dan wisata air. Yang ketiga ada desa dan perkebunan. Yang keempat ada nilai budaya dan sejarah. Yang kelima ada wisata bahari. Yang keenam adalah museum. Yang ketujuh tempat ibadah dan edukasi. Yang kedelapan taman hiburan. Dan yang kesembilan adalah wisata alam. Next. Kemudian evaluasi dari model neural network kami sebagai berikut dapat dilihat dari grafik bahwa loss yang kami dapatkan adalah 0,1, mean absolute error-nya 0,3, dan model yang sudah baik tanpa overfitting setelah epoch 10. Selanjutnya silakan Mas Fadil. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk GYOTA. Di sini bisa dilihat bahwa input untuk di dalam model GYOTA ini adalah user ID, di mana jika ada seorang user dengan user ID 69 misalnya, maka cluster yang dituju, cluster terbesar atau cluster terbanyak yang pernah dia kunjungi adalah nilai budaya dan sejarah. Oleh karena itu, di sini nanti GYOTA akan menunjukkan rekomendasi dari tujuan wisata berdasarkan klaster nilai budaya dan sejarah. Berdasarkan tempat, juga harga, dan juga daerahnya. Mungkin itu aja untuk demonstrasi, bisa dilanjutkan oleh Mas Danan. Baik, untuk section limitasi, yaitu batasan dari permodelan kita, yaitu satu dataset yang kami miliki hanya menggunakan 5 kota. Jadi di sini terdapat keterbatasan dataset sesuai dengan apa yang kita dapat. Seperti itu. Untuk yang kedua, rating yang diberikan user belum terupdate dengan kondisi saat ini. Jadi untuk user tersendiri harus sudah sebelumnya terdapat pada dataset, sehingga untuk data inferensi yang baru masih kita belum bisa lakukan pada pemodelan kita. Untuk yang ketiga, fitur yang digunakan dalam clustering baru
deskripsi, sehingga menambahkan fitur lainnya seperti kategori. Untuk yang keempat, clustering belum sempurna karena masih dapat cluster others, yaitu pola yang belum terbentuk jadi sebuah kelompok. Next. Untuk improve yang akan kita lakukan ke depannya jika kita diberikan waktu, yang satu otomatisasi, yaitu kita akan men-training ulang atau mereview ulang 100 user jika user baru, untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih aktual. Untuk dalam user interface-nya, kita akan menampilkan user interface yang lebih adaptif agar memberikan kenyamanan kepada pengguna. Untuk clustering sendiri, menambahkan fitur kategori kota dan place sehingga hasil yang didapatkan lebih aktual berdasarkan data lapangan seperti itu. Next. Untuk kesimpulan, yaitu Gyota merupakan aplikasi online travel agency berbasis deep learning menggunakan metode recommended system. Yang kedua, cluster dibedakan menjadi 9 kelompok, di mana masing-masing kelompok mempunyai keunikan masing-masing. Untuk aplikasi Gyota sendiri, output yang dihasilkan yaitu memberikan rekomendasi wisata yang belum dikunjungi berdasarkan histori perjalanan, rating, dan juga klaster tempat wisata. Untuk yang terakhir, aplikasi ini diharapkan dapat membantu konsumen memudahkan untuk menentukan tujuan wisata yang ingin dieksplorasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.